Yang ketiga, Perjanjian Renville. Atas prakasa Komisi Tiga Negara atau KTN, Indonesia dan Belanda mengadakan perjanjian. Tempat perjanjian atau perundingan di tempat netral, yaitu di atas kapal Amerika Serikat yang diberi nama kapal itu bernama USS Renville. Maka perundingan dinamakan Perjanjian Renville ini. Wakil Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin. Kita tahu Mr. artinya apa? Sarjana hukum. Dan pihak Belanda dipimpin oleh, ini orang Indonesia yang memihak Belanda ya, Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Ini sebenarnya satu bentuk perang psikologis ya. Ini ada orang Indonesia yang memihak Belanda. Maksudnya seperti itu. Namun tetap bangsa Indonesia tidak terpengaruh meskipun ada pengkhianat kayak gini ya. Hasil perjanjian Renville diantaranya Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. 2. RI sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Ini pemerintah negara bagian ini. Yang berikutnya, Republik Indonesia merupakan ini ya, negara bagian dalam RIS. Nomor 5, antara 6 bulan sampai setahun akan diadakan pemilu untuk membentuk konstituan RIS. Meskipun tidak dilaksana karena pemilu pertama tahun 55. Yang keenam, tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia atau RI ini. Nah, ini kita ingat waktu itu Divisi Siliwangi tetap bertahan di Jawa Barat meskipun Jawa Barat jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya pasukan Divisi Siliwangi hijrah ke Jogja. Perjanjian Renville ditandatangani 17 Januari 48. Akibat perjanjian ini, posisi RI makin terjepit dan wilayahnya makin sempit. Sementara posisi Belanda semakin kuat. Perjanjian ini menuai reaksi yang beragam di dalam negeri. Jadi, perjanjian Renville boleh dikatakan perjanjian yang paling merugikan bangsa Indonesia. Karena apa? Wilayah RI sangat sempit. Kemudian Belanda banyak mendirikan negara-negara boneka. Negara boneka. Nah, ini terutama atas surakarta dari seorang tokohnya, yaitu namanya siapa? Van Mock. Daerah-daerah de facto yang berhasil diserang Belanda dan dikuasai Belanda, disitulah Belanda harus berkuasa dan tentara harus meninggalkan wilayah tersebut. Nah, Belanda mendirikan negara boneka daerah itu. Nah, akhirnya tujuannya apa? Memecah belah bangsa Indonesia. Maka perjanjian Renville ini perjanjian yang sangat merugikan. Karena apa? Wilayah RI sangat dan dipecah-pecah oleh Belanda. Gitu ya guys ya. Yang keempat, agresi militer Belanda yang kedua. Pada tanggal 19 Desember 48, ini 1948 ini ya, 1948. Nah, Belanda kembali mengingkari perjanjian Renville. Inilah Belanda selalu mengingkari perjanjian yang ia tanda tangani dengan pemerintah Indonesia. Yaitulah penjajah, maunya menjajah. Tapi ini sudah tidak masa penjajahan karena kita sudah merdeka mempertahankan kedaulatan negara. Belanda melakukan agresinya yang kedua atas kota Yogyakarta. Kalau agresi pertama 21 Juli 47 itu atas de facto Sumatera, Jawa, Madura, tapi agresi militer Belanda kedua ini atas kota Yogyakarta ini. Presiden dan wakil presiden beserta tokoh lainnya seperti Haji Agus Salim ditawan oleh Belanda. Namun sebelum ditawan Belanda, Presiden Soekarno sempat mengirim kawat kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi atau PDRI ini ya. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara itu, tokoh politik yang di atas banyak ditawan, tapi di bidang pemerintah atau tentara, sementara Panglima Besar Jenderal Sudirman
memerintahkan agar TNI meninggalkan kota dan menyusun kekuatan dari luar kota. Maksudnya, pasukan TNI diminta meninggalkan Yogyakarta dan menyusun kekuatan dari luar kota Yogyakarta. Nah, pada masa ini mulailah Jenderal Sudirman bergerilya, kemudian sampai Jawa Timur juga ya. Nah, kembali ke persoalan, setelah Belanda menguasai kota Yogyakarta, Belanda selalu mempropagandakan kepada dunia internasional bahwa pemerintah RI dan TNI telah hancur. TNI sudah tidak ada. Nah, ini untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa pemerintah RI dan TNI masih ada, melalui perencanaan yang matang diadakan serangan umum 1 Maret 1949 ini ya, atas wilayah kota Yogyakarta. Serangan ini digagas oleh Hamengkubuwono IX dan dipimpin oleh Letkol Soeharto. Nah, jadi yang menggagas ide serangan itu adalah HB9, namun yang memimpin di lapangan operasi tempurnya dipimpin oleh Letkol Soeharto ini. Serangan umum 1 Maret 49 ini mampu menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Wah, ini sangat berarti karena apa? Serangan umum 1 Maret ini menunjukkan pada dunia internasional, ini yang jelas, bahwa pemerintah RI dan TNI masih ada. Jadi tidak seperti yang diberitakan oleh Belanda atau dipropagandakan oleh Belanda bahwa RI dan TNI sudah hancur. Tapi serangan 6 jam di Jogja ini menunjukkan bahwa RI dan TNI masih eksis. Nah, ini berkaitan dengan pasca agresi militer Belanda kedua, dan selanjutnya ada kegiatan yang mengejutkan Belanda, yaitu apa? Serangan umum 1 Maret 1949. Di mana secara politik luar negeri, serangan ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa RI masih ada, TNI masih kuat berdiri di belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 5, Perjanjian Rom-Royen. Pada tanggal 28 Januari tahun 1949, Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa tugas Komisi 3 Negara atau KTN sudah dianggap selesai dan digantikan oleh United Nations Commission for Indonesia yang disingkat UNCI. Nah, jadi Komisi untuk Indonesia. Nah, UNCI berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Perundingan dilaksanakan di Hotel Des Indes, Jakarta. Nah, perundingan dipimpin oleh Merle Cokran ini dari UNCI. Kemudian pihak Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rom, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Dr. Van Royen. Nah, maka perjanjian ini dinamakan Perjanjian Rom-Royen. Rom dari Muhammad Rom, Royen dari kata Van Royen. Itu ya, Dek ya. Nah, kemudian apa? Inti dari perjanjian tersebut adalah pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta. Jadi setelah para pemimpin ditawan, kemudian ada yang bergerilya di luar kota, tentara atau TNI, kemudian para pemimpin dapat kembali ke Yogyakarta. Jadi pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta yang akan dilaksanakan tanggal 24 Juni 49 nih ya. Nanti ada istilah Jogja kembali itu nanti ya. Nah, kemudian penghentian perang gerilya setelah akan dilaksanakan konferensi meja bundar atau KMP di Den Haag, negeri Belanda. Itulah inti dari perjanjian Rom-Royen. Rom dari kata Muhammad Rom, Royen dari kata Van Royen, Dr. Van Royen, ketua delegasi Belanda. Nah, itu inti perjanjian Rom-Royen. Sehingga dengan perjanjian ini setelah ditandatangani, Soekarno-Hatta kembali ke Jogja, pasukan Belanda ditarik mundur dari Jogja, kemudian ditarik dari sekitaran wilayah Jogja, kemudian ditarik ke kota Jogja, kemudian pemerintahan dikembalikan ke kota Jogja kepada Presiden dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta.
Ya, ini momen Jogja kembali. Itu ya, perjanjian Rom-Royan. Ya, sekarang subbab F. Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Ini cukup lama, yang menyita waktu benar ini ya. Hampir setengah tahun ini ya. Pihak Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan pihak Belanda dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda W. Dres. Di samping juga dihadiri Ratu Juliana, Ratu Belanda. Sedangkan delegasi BFO itu adalah negara-negara bagian, negara boneka ciptaan Belanda, dipimpin oleh Sultan Hamid II. Ini Sultan Hamid II. Pada tanggal 2 November 49 dicapai kesepakatan dalam KMB ini. Kesepakatan dalam KMB antara lain: 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun sebelum pengakuan kedaulatan. Kemungkinan ini adalah sesudah ini ya. Ya, sudah pengakuan kedaulatan, setahun berikutnya baru diselesaikan. Nah, yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Kemudian yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, ini. Yang kelima, RIS harus membayar semua utang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. Ini sebenarnya cukup berat bagi bangsa Indonesia, isi-isi tadi. Namun yang kita butuhkan sekarang adalah pengakuan kedaulatan. Nah, pengakuan kedaulatan karena RIS diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat oleh Belanda. Nah, pengakuan kedaulatan penandatangannya dilakukan di negeri Belanda dan di Jakarta. Penandatanganan pengakuan kedaulatan dilaksanakan tanggal 27 Desember 49. Ini yang harus kita catat. Ini bagi bangsa Indonesia, penandatangan adalah pengakuan kedaulatan. Tapi Belanda sering menyebut penyerahan kedaulatan. Ada yang mengatakan Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia 27 Desember. Tapi kita dengan tegas menolak itu. Kita merdeka 17 Agustus 45. Di negeri Belanda, penandatanganan dilakukan oleh Muhammad Hatta, Ratu Juliana dan Perdana Menteri Belanda, Willem Dres, dan Menteri Seberang Lautan Belanda. Sedangkan di Jakarta, penandatanganan dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Ahazee Loving ini. Nah, dengan pengakuan ini, kedudukan Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh. Meskipun Irian Barat belum masuk wilayah Indonesia. Karena dalam klausul perjanjian itu setahun setelah pengakuan kedaulatan. Jadi tidak sekaligus sekarang. Nah, setelah pengakuan kedaulatan ini, tanggal 17 Agustus 50, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan NKRI. Jadi pengakuan kedaulatan ini adalah kata penting yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Dengan pengakuan kedaulatan ini, berarti Belanda harus menghormati Indonesia sebagai negara merdeka. Meskipun pengakuannya secara res Indonesia dalam bentuk serikat, ternyata res ini tidak mendapat dukungan ideologi yang jelas. Atau tidak memiliki ideologi yang jelas dan tidak mendapat dukungan dari rakyat. Nah, res ini akhirnya dengan berbagai tahapan dan sempat perdebatan antara yang pro NKRI dengan pro federalis. Pro NKRI itu misalnya HB9, Soekarno jelas. Kalau pro federalis itu misalnya Sultan Hamid II dan anak agung, Gede Agung itu dari Bali. Yang Jaksa Indonesia Timur itu ya anak agung, Gede Agung. Itulah orang-orang yang pro federalis. Nah, setelah ada perdebatan, akhirnya semuanya menyepakati kita akan kembali ke negara kesatuan. Karena apa?
race tidak didukung oleh ideologi yang jelas. Akhirnya 17 Agustus 50 kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah adik perjalanan panjang kita memproklamasikan diri 17 Agustus 45. Kemudian berbagai rongrongan yang terutama yang kita bahas yang dari luar, dari Belanda mencoba untuk menjajah kembali, namun kita dengan niat semangat persatuan dan kebangsaan kita mempertahankan kedaulatan negara. 17 Agustus 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ya, Dek ya.